Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan semangat. Pagi hari ini saya mengalami pagi yang spesial, dan itu karena memang saya sudah merencanakannya. Kemarin suasana hati Audrey kurang baik karena mungkin dia lagi ujian ya, dan sekarang ujian internasionalnya, jadi rada stres lah mungkin ya. Lalu kurang tidur, jadi kayak uring-uringan gitu. Lalu pagi ini saya memang sudah sengaja untuk membuat suasana hatinya baik. Sepanjang perjalanan membicarakan topik-topik yang dia suka, film, rencana dia waktu nanti liburan, dan sebagainya. Hal-hal yang menyenangkan dia. Dan ternyata itu membuat pagi harinya lumayan baik. Ternyata peran kita sebagai orang tua buat anak kita ya, ternyata itu sangat penting loh teman-teman ya. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa kita jalanin usaha ini ya. Bukan hanya kalau Anda merantau Anda akan kehilangan peran itu, mungkin membuat Anda juga nggak mikir gitu stresnya anak ya, sehingga bisa membuat dia bisa bercanda, bisa happy lagi ya. Dan ya, semoga lewat usaha ini perjuangan Anda untuk jadi CP, bangun 4 leg CP, semoga membuat Anda bisa segera punya waktu yang merdeka untuk punya waktu dengan putra-putri Anda, dan membuat masalah-masalah yang sedang dia alami itu terselesaikan dengan lebih baik karena bersama orang tuanya ya. Dia tidak menyelesaikan dengan teman, tetapi dia menyelesaikan dengan orang tua, yaitu Anda. Kita akan lanjutkan lagi, dan ini adalah part 13 ya, bagian ke-13. Nah, dan ini kita langsung ke contoh ya, contoh dari seseorang yang punya kebebasan untuk memilih respon. Sebenarnya semua dari kita itu punya kebebasan untuk memilih respon, tetapi tidak semua dari kita menggunakan hak istimewa itu. Kenapa saya bilang itu hak istimewa? Ya karena hanya manusia yang diberi kebebasan untuk memilih respon ya. Binatang maupun tumbuhan nggak punya itu. Oke, ini kisahnya Stephen Covey ya. Suatu hari di Sacramento, itu sebuah kota di Amerika, ketika saya sedang berbicara tentang topik proaktif, seorang wanita di antara hadirin berdiri di tengah-tengah presentasi saya dan mulai berbicara dengan bersemangat. Hadirin yang ada waktu itu banyak sekali, dan ketika beberapa orang menoleh ke arahnya, ia tiba-tiba menjadi sadar akan apa yang ia lakukan, menjadi malu dan duduk kembali. Akan tetapi tampaknya ia sulit sekali menahan diri dan mulai berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Ia tampaknya begitu bahagia. Saya hampir tidak sabar menunggu waktu istirahat untuk mengetahui apa yang terjadi. Ketika waktu istirahat tiba, saya segera menghampirinya dan bertanya, apakah ia mau menceritakan pengalamannya. Anda pasti gak bisa membayangkan apa yang telah terjadi pada diri saya, serunya. Saya seorang perawat bagi seorang pria yang paling menyebalkan dan tidak tahu berterima kasih yang mungkin Anda tak dapat bayangin. Tidak ada satupun yang saya kerjakan benar di matanya. Ia tidak pernah menyatakan penghargaan. Ia bahkan hampir tidak mengacuhkan saya. Ia terus ngomel dan mencari-cari kesalahan di semua tindakan saya. Laki-laki ini telah membuat hidup saya menderita, dan saya sering membawa frustasi saya pulang ke rumah. Perawat lain merasakan hal yang sama. Kami nyaris mendoakan agar ia segera mati saja.
Dan Anda dengan kurang ajar berdiri di sana menyatakan bahwa tidak ada sesuatu atau seorang pun yang dapat menyakiti saya tanpa persetujuan saya, dan bahwa saya telah memilih kehidupan emosional saya sendiri untuk menderita. Nah, jelas tidak mungkin saya percaya. Nah, jadi setelah si perawat ini cerita sama Stephen Covey ya, waktu mereka istirahat di saat habis seminar atau di tengah seminar, si perawat ini bilang, ya itu tadi ya, Anda udah tahu sendiri. Jadi saya tuh hidupnya benar-benar menderita banget, dan menderita super gitu ya. Karena orang yang saya rawat nggak tahu terima kasih. Terus waktu saya datang ke seminar ini, saya dengerin Anda bicara, dan Anda ngomong bahwa kita bisa memilih respon kita sendiri. Kita punya kebebasan untuk memilih respon. Kita bisa bahagia meskipun menderita, meskipun orang seperti itu melakukan saya, memperlakukan saya. Kurang ajar banget Anda, gitu. Itu kata si wanita tadi gitu ya. Ya jelas gak mungkin lah, gitu dia bilang. Tapi saya terus memikirkannya. Saya benar-benar memeriksa diri saya sendiri dan mulai bertanya, apakah saya mempunyai kekuasaan untuk memilih respon saya? Ketika akhirnya saya sadar bahwa saya memang punya kekuasaan itu, ketika saya menelan pil pahit itu dan sadar bahwa saya telah memilih untuk menderita, saya juga sadar bahwa saya dapat memilih untuk tidak menderita. Saat itulah saya berdiri. Saya merasa seolah-olah saya baru saja dibebaskan. Saya ingin berteriak kepada seluruh dunia, saya bebas. Saya lepas dari penjara. Tidak ada lagi saya akan dikendalikan oleh perlakuan orang lain. Jadi hanya karena mendengar penjelasan Stephen Covey tentang kebebasan memilih respons atas setiap kondisi yang terjadi pada diri kita, terutama pada setiap kondisi-kondisi yang membuat kita harusnya itu jengkel, kecewa, marah, frustasi, merasa tidak berdaya, ya, tersinggung. Pada kondisi-kondisi itu yang biasanya kita akan merespon sama gitu ya. Lalu kemudian ketika kita kemudian sekarang sadar bahwa sebenarnya Tuhan memberikan kita sebuah ruangan istimewa, kebebasan untuk memilih respon, baru kita mikir, oh iya ya, selama ini aku tuh gak menggunakan ruangan itu. Selama ini aku langsung respon saja, seperti seekor anjing atau kucing yang kalau ditendang langsung aja gigit atau lari, seperti putri malu yang disentuh langsung aja kuncup, karena mereka memang tidak punya kebebasan untuk memilih respon. Nah, ketika kesadaran itu muncul, rasanya kayak orang merdeka. Sekarang tidak ada lagi orang yang bisa menyakiti saya. Meskipun dia menyakiti saya, tetapi perasaan saya tidak akan tersakiti, gitu. Sekarang tidak ada lagi kondisi yang bisa membuat saya patah semangat, sekalipun kondisi itu seharusnya membuat orang patah semangat, tapi saya bisa mengendalikan dan punya kebebasan untuk memilih respon saya, dan saya memilih untuk tetap semangat, gitu ya. Nah, ketika kesadaran itu ada, itu orang seperti merasa freedom, gitu ya. Bukan apa yang terjadi pada diri kita, melainkan respon kita terhadap apa yang terjadi pada diri kita lah yang menyakiti kita. Tentu saja ada yang dapat menyakiti kita secara fisik atau ekonomi dan dapat menyebabkan kita berduka. Namun karakter kita, identitas dasar kita tidak perlu terluka sama sekali. Sebenarnya pengalaman kita yang paling sulit justru menjadi bahan yang akan menempa karakter kita dan mengembangkan kekuatan internal kita, kebebasan untuk mengatasi keadaan yang sulit di masa yang akan datang, dan mengilhami orang lain untuk juga berbuat hal yang sama.
Viktor Frankl adalah satu dari banyak orang yang mampu mengembangkan kebebasan pribadi dalam keadaan sulit untuk mengangkat dan mengilhami orang lain. Begini, mungkin ada dari teman-teman yang berpikir gini, kalau gitu Pak, ngapain kita harus freedom? Ngapain kita harus merdeka? Kalau sekarang saya punya kebebasan untuk memilih respon saya, respon perasaan saya, dan selama ini saya menderita terpenjara oleh pekerjaan, selama ini saya menderita karena terpisah sama keluarga, selama ini saya menderita karena caci maki majikan. Lalu sekarang pertanyaan saya adalah, ngapain sekarang saya harus merdeka? Toh sekarang saya punya kebebasan untuk memilih respon saya. Dan kalau saya sekarang merespon untuk bahagia meskipun terpenjara, ya sudah beres kan Pak masalahnya. Kalau sekarang saya memilih respon untuk bahagia meskipun terpisah dari anak saya, ya sudah beres kan. Lalu buat apa sekarang saya merdeka? Mungkin ada dari Anda yang berpikir seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan kebebasan untuk memilih respon itu bukan lalu berarti kita tidak mau untuk merdeka. Yang dimaksud dengan itu adalah kebebasan kita untuk memilih respon. Itu adalah ketika kita berproses untuk memenuhi nilai-nilai hidup kita. Saya nggak ngomong sukses ya, nanti malah kabur. Ketika kita sedang berproses untuk memenuhi nilai-nilai dalam hidup kita sesuai peran-peran kita, akan ada banyak kondisi-kondisi yang akan membuat kita tersakiti. Kita semuanya harus bergerak menuju sebuah kehidupan di mana kita bisa memenuhi nilai-nilai kita, peran-peran kita. Saya, Anda, orang yang sekarang jalan kaki atau punya mobil, orang yang sekarang tinggal di gubuk atau orang tinggal di rumah mewah, orang yang hari ini ada di Indonesia atau ada di luar negeri. Kita semuanya harus bergerak menuju peran-peran agar bisa kita penuhi sesuai nilai-nilai kita. Saya dan Anda adalah bapak untuk anak-anak kita atau ibu untuk anak-anak kita. Kita harus bergerak untuk bisa memenuhi peran itu, untuk bisa memenuhi nilai itu. Seorang ibu akan merasakan nilai dirinya, rasa bahagia, rasa bermartabat, rasa berharga ketika dia bisa merawat anaknya, ketika bisa merayakan ulang tahun anaknya, bisa ngerayain lebaran bersama anaknya, nganterin sekolah, menjadi tempat curhat. Itulah perjuangan di mana kita harus bergerak ke arah sana, karena itu adalah nilai kita. Nah, tentu saja proses ke situ akan ada banyak peristiwa yang mungkin bisa membuat kita patah, membuat kita kecewa, membuat kita frustasi, membuat kita merasa apakah ini sia-sia atau aku mau jalan terus. Di saat itu, sekarang kita punya kebebasan untuk memilih respon kita. Ketika ditolak, mau merespon apa? Mau merespon kecewa, bete, ngedrop, atau mau merespon dengan bahagia? Nah, seperti itu loh maksudnya. Ya, kita sedang bergerak menuju nilai-nilai diri kita sebagai seorang anak. Untuk orang tua kita, kita sekarang sedang bergerak menuju nilai-nilai diri kita, agar kita menjadi anak yang bisa merasa berharga, agar kita menjadi anak yang bisa merasa mulia, bisa merasa bahagia, bisa merasa bermartabat, yaitu ketika seorang anak punya waktu untuk merawat orang tuanya, ketika seorang anak punya waktu untuk makan bareng orang tuanya, ketika seorang anak punya waktu untuk merayakan ulang tahun orang tuanya, punya waktu untuk lebaran bareng. Ya, di saat kita bisa memenuhi peran-peran itu, rasa bahagia, rasa bermartabat, rasa bernilai kita itu muncul
ya. Nah, proses untuk bisa ke sana itu membutuhkan perjuangan. Bagi Anda yang sekarang masih terpenjara, Anda memperjuangkan CP, memperjuangkan Patlek CP untuk memenuhi nilai-nilai itu. Ya, karena kalau Anda tidak memperjuangkan CP, 4 kaki CP, ya Anda hari ini terpenjara dan merenggut semua nilai itu dari hidup Anda, yang membuat kita merasa menjadi anak yang kurang berharga, kita merasa menjadi anak yang kurang bermartabat. Itu tidak akan pernah bisa dibohongin gitu. Kita tidak bisa punya kebebasan untuk memilih perasaan, tapi untuk nilai tidak bisa. Kalau nilai itu nilai adalah sebuah prinsip utara yang benar, seperti mercusuar, itu nggak bisa ditabrak gitu ya, nggak bisa ditabrak. Ketika kita melanggar nilai itu, ya ada rasa tidak berharga, ada rasa kurang bahagia, ya. Nah, semuanya harus berproses ke arah nilai-nilai itu, peran-peran itu, dan proses ini tentu saja butuh perjuangan, tentu saja tidak mudah. Tetapi sekarang kita punya kebebasan untuk memilih respon kita. Saya akan mundur sedikit untuk menjelaskan sama Anda. Oke, teman-teman, ini Anda bisa lihat ya. Oke, stimulus ya, kebebasan untuk memilih respon, dan ini respon. Nah, ruang kebebasan untuk memilih respon itu dipengaruhi oleh apa, teman-teman? Ya, kesadaran diri. Terus apa nih? Kebalik terus. Imajinasi, kesadaran diri, imajinasi, suara hati, ya, suara hati dan kehendak bebas. Jadi kebebasan untuk memilih ini, ya, itu yang mempengaruhi adalah kesadaran diri, imajinasi, hati, suara hati atau hati nurani, dan kehendak bebas. Kehendak bebas ini ya, sorry saya kembali ya, kehendak bebas. Jadi ada imajinasi di sana, ada impian di situ, ya, ada impian, ada faktor impian di situ, ada suara hati di situ, ya. Emang bisa binatang atau tanaman punya kesadaran diri, siapa aku, punya impian, siapa aku seharusnya menjadi, punya suara hati, nilai-nilai dalam diriku, nilai sebagai seorang orang tua untuk anaknya, nilai dari seorang anak untuk orang tuanya, nilai dari seseorang yang diciptakan Tuhan untuk berada. Apakah punya kehendak bebas? Gitu. Kehendak bebas untuk memilih respon seperti apa aku, kehendak bebas untuk memilih masa depanku. Nah, kan kalau makhluk lain nggak punya selain manusia, ya. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Salah satu dari saat paling menggugah yang pernah saya dan Sandra alami selama 4 tahun dengan teman dekat kami, Carol, yang mengidap kanker yang makin melemahkannya. Oh, ini dia punya pengalaman dengan temannya yang mengidap kanker dan semakin melemahkannya. Ia adalah seseorang pengiring pengantin Sandra, dan mereka telah bersahabat selama lebih dari 25 tahun. Ketika Carol berada dalam tahap paling akhir dari penyakitnya, Sandra menghabiskan waktu di sisi ranjangnya, membantu menulis riwayat pribadinya. Istri saya pulang, dan pada saat yang begitu lama dan sulit itu, dengan keadaan terpukau oleh kekaguman akan keberanian sahabatnya dan keinginannya untuk menuliskan pesan khusus bagi anak-anaknya pada tahap kehidupan mereka yang berbeda-beda. Carol menggunakan sesedikit mungkin obat-obatan sehingga ia dapat memiliki akses penuh terhadap kemampuan mental dan emosionalnya. Lalu ia akan berbisik langsung kepada alat perekam
atau kepada Sandra sementara ia membuat catatan. Carol begitu proaktif, begitu berani, dan begitu peduli dengan orang lain, sehingga ia menjadi sumber inspirasi yang besar bagi banyak orang di sekelilingnya. Saya tidak akan pernah melupakan pengalaman memandang mata Carol sehari sebelum ia meninggal dunia dan merasakan seorang yang memiliki nilai intrinsik luar biasa dari penderitaan yang begitu dalam dan hampa. Saya dapat melihat di dalam matanya sebuah kehidupan karakter, kontribusi, dan pelayanan, serta kasih, dan kepedulian, dan penghargaan. Seringkali selama bertahun-tahun saya bertanya kepada kelompok-kelompok orang yang seberapa banyak yang pernah mengalami berada bersama seseorang yang sedang sekarat. Sorry guys, saya jadi ingat kakak saya. Bentar. Nah, oke. Ada 3 nilai pokok dalam kehidupan, pengalaman, atau yang terjadi pada diri kita. Kreativitas atau yang kita adakan, dan sikap atau respons kita menghadapi keadaan yang sulit seperti penyakit yang mematikan. Pengalaman saya dengan banyak orang menegaskan pokok yang diajukan Frankl, bahwa yang tertinggi dari ketiga nilai tadi adalah sikap. Dalam paradigma atau pembuatan kerangka berpikir, dengan kata lain, apa yang paling penting adalah bagaimana kita berespon terhadap apa yang kita alami dalam kehidupan. Keadaan yang sulit sering menciptakan perubahan paradigma, kerangka acuan yang seluruhnya baru yang digunakan orang-orang. Ini untuk melihat dunia dan diri mereka dan orang-orang lain di dalamnya, dan apa yang dituntut oleh kehidupan mereka. Perspektif mereka lebih besar mencerminkan nilai sikap yang dapat mengilhami kita semuanya. That's good. Ya, jadi memang ya teman-teman, ketika seseorang memperjuangkan nilai-nilainya, itu pemandangan itu tuh selalu bisa menggugah siapapun gitu ya. Contohnya seperti Carol tadi, di saat dia sedang mengalami penyakit kanker yang berbahaya, dia bahkan meminta Sandra, istrinya Stephen Covey, ya sahabatnya 25 tahun, dan Carol pun juga menjadi pengiring pernikahan Sandra dan Stephen Covey. Carol meminta Sandra mendampinginya, di mana dia mau menuliskan autobiografinya dan menuliskan pengalaman hidupnya, dan itu akan menjadi warisan nilai-nilai seorang ibu buat anak-anaknya. Nah, bukan masalah Carol akhirnya meninggal gitu ya, lalu itu membuat kita terharu gitu ya. Bukan. Tetapi perjuangan seseorang untuk
memenuhi nilai hidupnya yang dikerjakan sampai dia meninggal. Jadi artinya perjuangan seseorang untuk memenuhi nilai-nilai dirinya, memenuhi perannya, itu nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Ujungnya ya waktu kita pergi meninggalkan anak kita, gitu. Itulah habisnya, ya. Entah kita sekarang baru mulai perjalanan sukses kita, atau entah sekarang kita sudah punya rumah mewah, mobil bagus, harta berlimpah, tetapi kita terus berjuang untuk memenuhi nilai-nilai diri kita, berjuang untuk menjadi seorang ibu atau bapak buat anaknya, yang membuat dirinya berharga sebagai orang tua, dari seorang anak buat orang tuanya, yang membuat dia berharga sebagai seorang anak, nilai dirinya sebagai upline bagi downline-downline-nya, yang membuat dia punya nilai dan bisa merasa berharga, bermartabat sebagai seorang upline, ya. Nilai dirinya sebagai seorang downline untuk upline-upline-nya, yang membuat dia merasa berharga dan bermartabat dan bahagia sebagai seorang downline. Gitu. Kita punya nilai-nilai itu, ya. Bahkan untuk diri kita sendiri, seperti apa nilai kita. Perjuangan ini, perjalanan ini gak ada berhentinya, ya. Ini tidak bisa diukur dengan saya sudah punya rumah, atau saya sudah merdeka, saya sudah punya tabungan semiliar. Enggak. Apakah ketika kita sudah punya rumah mewah, lalu kita tidak memenuhi peran kita lagi sebagai orang tua untuk anak kita, terus kita sudah berharga lagi? Apakah lalu menjadi bahagia lagi? Apakah ketika seorang upline sudah merdeka, dia sudah sukses, lalu dia meninggalkan downline-downline-nya, itu masih membuat dirinya menjadi seorang upline yang punya nilai, membuat dirinya menjadi seorang upline yang punya martabat? Bisakah dia bahagia sebagai manusia dalam perannya sebagai upline dengan cara seperti itu? Kan enggak, ya kan? Oke, itu aja teman-teman. Sorry banget ya sampai ke bawah gitu ya. Soalnya saya ingat kakak saya tuh. Saya ingat kakak saya itu, dia dimana kakak saya tuh masih pesen gitu loh, masih pesen di saat hari-hari terakhirnya gitu ya. Bahkan di saat jam-jam terakhirnya itu kami masih ngobrol dan dia masih pesen gitu. Ya itu artinya dia masih berjuang untuk memenuhi nilainya sebagai seorang kakak gitu ya, sebagai seorang suami buat istrinya, ya, sebagai seorang anak untuk ibunya. Itu kakak saya masih berusaha untuk memenuhinya gitu, masih berusaha untuk memenuhi sampai jam-jam terakhir sebelum Tuhan memanggilnya. Itu teman-teman ya, oke. Go Fred.